Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 108, Sang Hakim. Kita masih ingat bahwa Abe Busoni tetap tinggal sendirian bersama Nortier di kamar kematian. Dan bahwa sang tua serta sang imam adalah satu-satunya penjaga jenazah gadis muda itu. Mungkin karena nasihat Kristen sang Abe, mungkin karena kasih sayangnya yang tulus, atau mungkin karena kata-katanya yang penuh kebijaksanaan, keberanian Nortier perlahan pulih. Sejak ia berbicara dengan sang imam, kesedihan liar yang menghancurkannya berubah menjadi ketenangan yang pasrah. Kepasrahan yang mengejutkan semua orang yang tahu betapa dalamnya kasih sayangnya pada Valentine. Monsieur de Villefort tak pernah lagi bertemu ayahnya sejak kematian itu. Seluruh rumah tangga berubah. Pelayan barunya sendiri dipekerjakan. Pelayan baru untuk Nortier, 2 pelayan wanita, masuk mengabdi pada Madame de Villefort. Bahkan hingga penjaga pintu dan kusir. Semua wajah baru muncul di hadapan tuan rumah. Semakin memperlebar jurang yang selama ini telah memisahkan anggota keluarga itu. Sidang pengadilan tinggi pun segera dimulai. Villefort mengurung diri di kamarnya, menyusun dakwaan terhadap si pembunuh Caderousse dengan gelisah. Perkara ini, seperti semua kasus yang disentuh Count of Monte Cristo, menimbulkan sensasi besar di Paris. Bukti-buktinya memang tak sepenuhnya meyakinkan. Ia hanya bertumpu pada beberapa kalimat yang ditulis oleh seorang tahanan galai yang sekarat, yang mungkin dipicu kebencian atau dendam saat menuduh rekannya. Namun pikiran sang jaksa sudah bulat. Ia yakin Benedetto bersalah. Ia berharap, lewat kepiawaiannya menangani kasus keji ini, ia bisa memuaskan keangkuhannya, satu-satunya titik lemah yang tersisa di hatinya yang beku. Maka perkara ini disusun dengan kerja keras tanpa henti oleh Villefort, yang ingin ini jadi kasus pertama dalam sidang pengadilan tinggi yang akan datang. Ia terpaksa mengasingkan diri lebih dari sebelumnya, menghindari ratusan permohonan tiket masuk ke pengadilan pada hari persidangan. Lagi pula, kematian Valentine yang malang masih sangat baru, dan kesedihan yang menyelimuti rumah itu masih segar. Jadi tak seorang pun heran melihat sang ayah tenggelam dalam tugasnya, satu-satunya pelariannya dari duka. Hanya sekali Villefort bertemu ayahnya, yaitu sehari setelah Bertuccio mengunjungi Benedetto untuk kedua kalinya, saat si tahanan hendak mengetahui nama ayahnya. Sang hakim, lelah dan tertekan, turun ke taman rumahnya. Dalam suasana hati yang suram, seperti Tarkin yang memotong bunga popi tertinggi, ia mulai mengetuk ranting mawar yang panjang dan layu dengan tongkatnya. Ranting-ranting itu yang berjajar di sepanjang jalan setapak seperti hantu bunga-bunga indah yang pernah mekar di musim lalu. Berkali-kali ia melewati bagian taman di mana gerbang kayu yang terpaku tegak menghadap ke halaman kosong. Ia selalu kembali lewat jalan yang sama, dengan langkah dan gerakan yang sama, hingga tanpa sengaja matanya tertuju pada rumah. Dari sana, ia mendengar suara mainan si kecil Edward, yang pulang dari sekolah untuk menghabiskan Minggu dan Senin bersama ibunya. Saat itu pula ia melihat Monsieur Nortier di salah satu jendela terbuka. Tempat orang tua itu duduk menikmati sinar terakhir matahari yang masih hangat, yang kini menyinari bunga-bunga layu dan daun merah tanaman merambat di balkon. Mata sang tua terpaku pada sesuatu yang nyaris tak terlihat oleh Villefort. Pandangannya begitu penuh kebencian, kebuasan, dan ketidaksabaran liar, hingga Villefort berbelok dari jalurnya, ingin tahu pada siapa tatapan gelap itu ditujukan. Lalu ia melihat, di bawah rumpun pohon linden yang nyaris gundul, Madame de Villefort duduk dengan sebuah buku di tangan. Sering menghentikan bacaannya untuk tersenyum pada putranya atau melemparkan kembali bola karetnya yang terus-menerus dilempar dari ruang tamu ke taman. Villefort menjadi pucat. Ia mengerti maksud sang orang tua. Nortier terus memandang sasaran yang sama,
Tapi tiba-tiba matanya beralih dari sang istri ke suaminya. Kini giliran Villefort menjadi sasaran tatapan yang mengorek isi jiwanya. Tatapan yang meski berubah arah dan bahasa, sama sekali tak kehilangan ancamannya. Madame de Villefort tak sadar bahwa gairah mengerikan sedang membara di atas kepalanya, kini memegang bola putranya lalu memberi isyarat agar anak itu merebutnya kembali dengan sebuah ciuman. Edward memohon lama. Mungkin ciuman ibu tak cukup menggoda untuk bersusah payah. Tapi akhirnya ia memutuskan, melompat dari jendela ke tengah bunga heliotrop dan aster, lalu berlari ke ibunya. Keringat membanjiri dahinya. Sang ibu mengusap keningnya, menciumnya, lalu mengirimnya kembali. Bola di satu tangan, permen di tangan lain. Villefort tertarik oleh daya tarik tak tertahankan seperti burung pada ular, berjalan menuju rumah. Saat ia mendekat, pandangan Nortier mengikutinya. Matanya tampak begitu terang hingga Villefort merasa tatapan itu menembus jantungnya. Di balik pandangan itu, terbaca tuduhan pedas dan ancaman mengerikan. Lalu, Nortier mengangkat matanya ke langit, seolah mengingatkan putranya pada sumpah yang telah dilupakannya. "Baiklah Tuan," jawab Villefort dari bawah. "Baiklah, bersabarlah 1 hari lagi. Apa yang telah kukatakan akan kulakukan." Nortier tampak tenang oleh kata-kata ini, lalu memalingkan matanya ke arah lain dengan acuh. Villefort membuka kancing mantelnya dengan kasar, seolah mantel itu mencekiknya. Ia mengusap dahi pucatnya dengan tangan yang sama pucatnya, lalu masuk ke ruang kerjanya. Malam itu dingin dan sunyi. Seluruh keluarga telah tidur kecuali Villefort, yang sendirian bekerja hingga pukul 5 pagi. Mengkaji ulang pemeriksaan terakhir yang dilakukan hakim pemeriksa malam sebelumnya. Menyusun kesaksian para saksi dan menyempurnakan dakwaannya, yang merupakan salah satu yang paling tajam dan paling matang yang pernah ia buat. Keesokan harinya, Senin, adalah hari pertama persidangan. Pagi datang suram dan muram. Villefort melihat cahaya kelabu redup menerangi baris-baris yang ia tulis dengan tinta merah. Ia sempat tertidur sejenak saat lampu di mejanya mengeluarkan nyala terakhirnya. Kedipan terakhir itu membangunkannya, dan ia mendapati jarinya lembab dan keunguan, seolah baru dicelupkan ke dalam darah. Ia membuka jendela. Seberkas cahaya kuning cerah membelah langit, memotong siluet hitam pepohonan poplar di cakrawala. Di balik pohon kastania, di ladang semanggi, seekor burung pipit mengepak ke langit sambil melantunkan nyanyian paginya yang jernih. Embun pagi membasahi kepala Villefort dan menyegarkan ingatannya. "Hari ini," katanya dengan susah payah, "orang yang memegang pedang keadilan harus menghukum dimanapun ada kesalahan." Tanpa sadar, matanya mengembara ke jendela kamar Nortier, tempat ia melihatnya malam sebelumnya. Tirainya tertutup, namun bayangan ayahnya begitu jelas di benaknya hingga ia berbicara pada jendela yang tertutup itu, seolah sang tua masih menatapnya dengan mata penuh ancaman. "Ya," gumamnya. "Ya, tenanglah." Kepalanya tertunduk. Dalam posisi itu, ia berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya, lalu menjatuhkan diri, masih berpakaian, ke atas sofa. Ia tak benar-benar tidur, hanya ingin mengistirahatkan tubuhnya yang kaku oleh dingin dan pekerjaan. Perlahan, seluruh rumah mulai terbangun. Dari ruang kerjanya, Villefort mendengar suara-suara kehidupan. Pintu terbuka, tertutup, bel Madame de Villefort berbunyi memanggil pelayan, dan teriakan riang si kecil Edward yang bangun penuh semangat. Villefort pun menekan bel. Pelayan barunya membawa surat-surat dan secangkir coklat. "Apa ini?" tanyanya. "Secangkir coklat, Tuan." "Aku tak memesannya. Siapa yang memerintahkan ini?" "Nyonya, Tuan. Ia berkata kau akan banyak bicara dalam kasus pembunuhan ini.
Jadi kau perlu minum sesuatu untuk menjaga tenagamu. Pelayan itu meletakkan cangkir di meja terdekat, yang seperti semua meja lain dipenuhi kertas. Ia lalu pergi. Villefort memandang cangkir itu sejenak dengan ekspresi suram, lalu tiba-tiba mengambilnya dengan gerakan gugup dan meneguk isinya sekaligus. Seolah ia berharap minuman itu mematikan dan kematian akan membebaskannya dari tugas yang lebih baik ia mati daripada laksanakan. Ia lalu bangkit, berjalan mondar-mandir sambil tersenyum. Senyum yang mengerikan untuk dilihat. Coklat itu tak beracun. Villefort tak merasakan apa-apa. Waktunya sarapan tiba. Tapi Villefort tidak di meja makan. Pelayannya kembali masuk. Madame de Villefort ingin mengingatkan Tuan, katanya, bahwa pukul 11 telah tiba dan persidangan dimulai pukul 12. Nah, kata Villefort, lalu? Nyonya sudah siap berpakaian dan ingin tahu apakah Tuan ingin ia menemani ke pengadilan? Kemana? Ke Palais. Untuk apa? Nyonya sangat ingin hadir dalam persidangan. Ah, kata Villefort dengan nada yang membuat sang pelayan terkejut. Apakah ia menginginkan itu? Pelayan mundur. Jika Tuan lebih suka pergi sendiri, akan kusampaikan pada Nyonya. Villefort diam sejenak, lalu menggigit pipinya yang pucat dengan kuku. Katakan pada Nyonyamu, jawabnya akhirnya, bahwa aku ingin bicara dengannya dan mohon ia menungguku di kamarnya. Baik, Tuan. Lalu datanglah untuk membantuku berpakaian dan mencukurku. Segera, Tuan. Pelayan kembali hampir seketika. Setelah mencukur tuannya, ia membantunya berpakaian serba hitam. Setelah selesai ia berkata, Nyonya berkata ia akan menunggu Tuan begitu Tuan selesai berpakaian. Aku akan menemuinya. Villefort dengan tumpukan surat di lengan dan topi di tangan berjalan menuju kamar istrinya. Di ambang pintu ia berhenti sejenak, mengusap dahinya yang lembab dan pucat, lalu masuk. Madame de Villefort duduk di atas bangku empuk, dengan gelisah membolak-balik koran dan pamflet yang si kecil Edward demi hiburan sobek-sobek sebelum ibunya sempat membacanya. Ia sudah siap keluar, topinya tergeletak di kursi, sarung tangannya sudah terpasang. Ah, kau datang Tuan, katanya dengan suara tenang alaminya. Tapi alangkah pucatnya wajahmu. Apakah kau bekerja semalaman? Mengapa tak turun sarapan? Nah, apakah kau akan membawaku? Atau aku saja yang membawa Edward? Ia mengajukan banyak pertanyaan demi mendapatkan satu jawaban. Tapi Villefort, bagai patung, diam dan dingin. Edward, kata Villefort, menatap si anak dengan pandangan tegas. Pergilah bermain ke ruang tamu. Ayah ingin bicara empat mata dengan ibumu. Madame de Villefort menggigil melihat wajah dingin itu, suara tegas itu, dan awalan mengerikan ini. Edward mengangkat kepalanya, memandang ibunya, tapi karena sang ibu tak mengiyakan perintah itu, ia kembali memotong kepala prajurit timahnya. Edward, seru Monsieur de Villefort. Suaranya begitu kasar hingga si anak terlonjak dari lantai. Kau dengar? Pergi. Anak itu yang tak terbiasa diperlakukan demikian, bangkit, pucat dan gemetar. Sulit dikatakan apakah ia takut atau marah. Ayahnya mendekat, mengangkatnya dalam pelukan, lalu mencium dahinya. Pergilah nak, katanya lembut. Edward berlari keluar. Villefort pergi ke pintu, menguncinya dari dalam, lalu mengancingnya rapat-rapat. Ya Tuhan, kata sang wanita muda, berusaha membaca pikiran suaminya. Senyumnya membeku di wajah Villefort yang tak berperasaan. Ada apa? Nyonya, kata sang hakim tanpa basa-basi, berdiri di antara istrinya dan pintu.
Di mana kau menyimpan racun yang biasa kau gunakan? Madame de Villefort merasakan seperti burung yang tiba-tiba melihat jebakan maut menutup di atas kepalanya. Suara serak, bukan teriakan, bukan rintihan, keluar dari tenggorokannya. Wajahnya pucat pasi. "Tuan, aku tak mengerti." Dalam gelombang pertama ketakutannya, ia bangkit dari sofa. Tapi di gelombang kedua yang lebih kuat, ia jatuh kembali ke bantal. "Aku bertanya," lanjut Villefort dengan suara tenang. "Di mana kau menyembunyikan racun yang kau pakai membunuh ayah mertuaku, Monsieur de Saint-Méran, ibu mertuaku, Madame de Saint-Méran, Barrois, dan putriku Valentine?" "Ah, Tuan," seru Madame de Villefort menangkupkan tangan. "Apa yang kau katakan?" "Bukan waktunya kau bertanya, tapi menjawab. Apakah kau bertanya sebagai hakim atau suami?" gagap sang istri. Sebagai hakim, Nyonya." Mengerikan melihat wajah pucat wanita itu, pandangannya yang penuh derita dan tubuhnya yang gemetar. "Ah, Tuan, ah, Tuan." Itu saja yang mampu ia ucapkan. "Kau tidak menjawab, Nyonya," seru sang penanya mengerikan. Lalu dengan senyum yang lebih mengerikan daripada amarahnya, ia menambahkan, "Jadi memang benar, kau tak menyangkalnya." Ia maju selangkah. "Dan kau memang tak bisa menyangkalnya," tambah Villefort. Tangannya terulur seolah hendak menangkapnya atas nama hukum. "Kau melakukan kejahatan-kejahatan ini dengan keterampilan lancang yang hanya bisa menipu mereka yang cintanya membutakan mata. Sejak kematian Madame de Saint-Méran, aku tahu ada pembunuh di rumahku. Monsieur de Avigny telah memperingatkanku. Setelah kematian Barrois, kecurigaanku tertuju pada seorang malaikat. Kecurigaan yang bahkan tanpa kejahatan selalu hidup di hatiku. Tapi setelah kematian Valentine, tak ada keraguan lagi. Bukan hanya di hatiku, tapi di hati orang lain. Kejahatanmu yang diketahui 2 orang, dicurigai banyak orang, akan segera menjadi berita umum. Dan seperti ku bilang tadi, kau tak bicara pada suamimu, tapi pada hakim." Sang wanita menutup wajahnya dengan tangan. "Oh, Tuan," gagapnya. "Aku mohon, jangan percaya pada penampilan." "Jadi kau pengecut," seru Villefort. Suaranya penuh hina. "Aku selalu tahu, pembunuh beracun itu pengecut. Bisakah kau pengecut? Kau yang berani menyaksikan kematian 2 orang tua dan seorang gadis muda yang kau bunuh?" "Tuan, Tuan." "Bisakah kau pengecut?" lanjut Villefort, semakin emosional. "Kau yang menghitung satu persatu menit-menit penderitaan 4 orang yang sekarat? Kau yang menyusun rencana neraka ini dan mengganti minuman dengan bakat dan ketepatan hampir ajaib? Apakah kau yang menghitung segalanya dengan presisi, lupa menghitung satu hal, kemana kejahatanmu akan membawamu? Ah, mustahil. Kau pasti menyimpan racun yang lebih pasti, lebih halus, lebih mematikan agar terhindar dari hukuman yang layak kau terima. Kau pasti telah melakukannya. Setidaknya kuharap begitu." Madame de Villefort mengulurkan tangan lalu jatuh berlutut. "Aku mengerti," kata Villefort. "Kau mengakui, tapi pengakuan di depan hakim, pengakuan di detik terakhir yang dipaksa karena tak bisa dibantah, tak akan mengurangi hukuman bagi si bersalah." "Hukuman?" seru Madame de Villefort. "Hukuman, Tuan? Kau telah mengucapkan kata itu 2 kali." "Tentu saja. Apakah kau berharap lolos karena kau bersalah 4 kali? Apakah kau kira hukuman akan ditahan karena kau istri orang yang menghukummu? Tidak, Nyonya. Tiang gantung menanti si pembunuh beracun, siapapun dia. Kecuali, seperti ku bilang tadi,
Ia telah menyisakan beberapa tetes racun paling mematikan untuk dirinya sendiri. Madame de Villefort menjerit liar dan teror mengerikan yang tak terkendali mengubah wajahnya. "Oh, jangan takut tiang gantungan, Nyonya," kata sang hakim. "Aku tak akan mempermalukanmu, karena itu juga mempermalukanku. Jika kau mendengarkanku baik-baik, kau akan mengerti. Kau tak akan mati di tiang gantungan." "Tidak, aku tak mengerti. Apa maksudmu?" gagap sang wanita malang, benar-benar hancur. "Maksudku, istri hakim utama di ibu kota tak akan mencoreng nama bersih ini dengan kehinaannya. Ia tak akan dalam satu pukulan mempermalukan suami dan anaknya." "Tidak, tidak. Oh, jangan." "Kalau begitu, Nyonya, ini akan jadi tindakan terpuji darimu, dan aku akan berterima kasih." "Berterima kasih untuk apa?" "Untuk apa yang baru saja kau katakan." "Apa yang kukatakan? Oh, kepalaku berputar. Aku tak mengerti apa-apa. Oh, Tuhan, Tuhan." Ia bangkit, rambutnya acak-acakan, bibirnya berbusa. "Apakah kau menjawab pertanyaanku saat masuk tadi? Di mana kau menyimpan racun yang biasa kau pakai, Nyonya?" Madame de Villefort mengangkat tangan ke langit lalu mengepalkannya erat. "Tidak, tidak," teriaknya. "Tidak, kau tak mungkin menginginkan itu." "Apa yang tak kuinginkan, Nyonya, adalah kau mati di tiang gantungan. Apakah kau mengerti?" tanya Villefort. "Oh, kasihanilah aku, Tuan." "Apa yang kuminta adalah keadilan ditegakkan. Aku di dunia ini untuk menghukum, Nyonya," tambahnya. Matanya menyala. "Perempuan lain, sekalipun ratu, akan kukirim ke Algojo. Tapi padamu aku akan berbelas kasih. Padamu akan kukatakan, bukankah kau, Nyonya, telah menyisakan beberapa tetes racun paling pasti, paling mematikan, paling cepat?" "Oh, maafkan aku, Tuan. Biarkan aku hidup." "Kau pengecut," kata Villefort. "Ingat, aku istrimu." "Kau pembunuh beracun." "Demi surga." "Tidak." "Demi cinta yang dulu kau berikan padaku." "Tidak, tidak." "Demi anak kita. Ah, demi anak kita. Biarkan aku hidup." "Tidak, tidak, tidak," serunya. "Jika kubiarkan kau hidup, suatu hari kau mungkin akan membunuhnya seperti kau membunuh yang lain." Aku membunuh putraku," teriak sang ibu yang putus asa, melesat ke arah Villefort. "Aku membunuh putraku. Hahaha." Tawa mengerikan, tawa setan mengakhiri kalimatnya yang lenyap dalam derik serak. Madame de Villefort jatuh di kaki suaminya. Ia mendekat. "Pikirkan baik-baik, Nyonya," kata Villefort. "Jika saat kembali keadilan belum terpenuhi, aku sendiri yang akan menuduhmu dan menangkapmu dengan tanganku sendiri." Ia mendengarkan, terengah, hancur, remuk, hanya matanya yang masih hidup dan memancarkan teror mengerikan. "Apakah kau mengerti?" tanyanya. "Aku akan turun ke sana, mengucapkan hukuman mati pada seorang pembunuh. Jika kudapati kau masih hidup saat kembali, malam ini kau akan tidur di conciergerie." Madame de Villefort menghela napas panjang. Urat syarafnya putus dan ia terjatuh di permadani. Sang jaksa agung rupanya merasakan sedikit belas kasihan. Ia memandangnya tak lagi sekeras tadi, lalu membungkuk dan berkata pelan, "Selamat tinggal, Nyonya. Selamat tinggal." Salam perpisahan itu menghantam Madame de Villefort seperti pisau algojo. Ia pingsan. Sang jaksa keluar setelah mengunci pintu 2 kali.